Wada'a li ahli suffah. Wada'a li ahli suffah. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu al-imam as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi ad-darain amin ila an qala wada'a li ahli suffati biqas'ati tharidin. Dan memanggil, siapa yang memanggil ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil siapa? Ahli suffah. Ahli suffah. Suffah itu apa sih? Satu tempat yang diberi atap di akhir Masjid Nabawi yang menjadi naungan daripada para sahabat yang fakir, khususnya di antaranya adalah Abu Hurairah. Jadi Ahlu Suffah itu tempat nempel dengan Masjid Nabawi, memiliki atap, dan yang tinggal di tempat itu adalah orang-orang yang fakir dari kalangan para sahabat. Jadi yang tidak punya keluarga di Al-Madinah Al-Munawwarah, tidak punya kawan, tidak punya sahabat, sudah kumpulnya di Suffah ini. Penghuninya disebut dengan ahli Suffah. Tapi ini bukan seperti panti sosial begitu, bukan. Kalau kita melihat penjelasan para ulama bahwa Suffah itu tempatnya para orang fakir, itu bukan berarti ini adalah seperti panti sosial begitu, bukan. Tapi lebih tepat seperti pondok pesantren kalau zaman sekarang. Karena yang tinggal di situ para sahabat yang senantiasa bersama baginda Nabi pagi, siang, sore, malam sampai ketemu pagi lagi. Di antaranya siapa yang kami sebut tadi? Abu Hurairah itu adalah termasuk ahli suffah yang senantiasa mulazamah, membersamai, tidak pernah berpisah dengan baginda Nabi. Makanya keistimewaan Abu Hurairah itu diantaranya apa? Beliau Abu Hurairah itu menjadi sahabat baginda Nabi itu di akhir-akhir, sebetulnya hanya beberapa tahun saja. Tapi karena pagi, siang, sore, malam bersama baginda Nabi, akhirnya belajar kepada baginda Nabinya ya sungguh-sungguh dan banyak dapat ilmu gitu, sehingga banyak sekali riwayat-riwayat hadis yang diambil atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hanya di sebagian mengatakan banyak sedikit ilmu itu bukan ditentukan oleh senioritas. Oh, ini santri angkatan pertama berarti akan banyak ilmunya, belum tentu. Bisa jadi yang 2-3 tahun di pondok pesantren, karena dia betul-betul sambung hatinya dengan sang guru, dia betul-betul mulazamah dengan sang guru, dia betul-betul sungguh-sungguh belajarnya, dia yang dapat banyak ilmu. Bisa jadi begitu. Maka senioritas itu tidak berlaku di dunia ilmu. Itu ya. Baik, ceritanya bagaimana? Suatu ketika baginda Nabi memanggil ashabu suffah ini. Ada berapa sih jumlahnya? Para sahabat, para pakar sejarah berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan jumlah al-suffah itu sekitar 70. Yang pagi, siang, sore, malam bersama baginda Nabi. Makannya juga bareng sama baginda Nabi. Suatu ketika dipanggil oleh baginda Nabi. Untuk apa? Untuk makan. Waktu itu ada semacam bubur begitu di satu nampan. Mereka dipanggil untuk makan.
Qala Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, faja'altu atatawalu liyad'u li hina qamal qaum. Jadi Abu Hurairah ini mendekat begitu biar kelihatan oleh baginda Nabi, biar dipanggil. Berarti saat itu Abu Hurairah tidak sedang bersama mereka, tidak kumpul di situ. Abu Hurairah pengen dilihat oleh baginda Nabi, terus kemudian pengen dipanggil biar makan bersama. Nah, riwayat lengkapnya Abu Hurairah ini menceritakan bahwa beliau satu ketika sedang lapar sekali, 3 hari belum makan, sampai jalan itu sempoyongan begitu. Kemudian sempat terjatuh sampai dikata-katai anak-anak, wah Abu Hurairah gila, Abu Hurairah gila. Kata Abu Hurairah, kalian yang gila, bukan gila saking laparnya. Nah, melihat baginda Nabi itu bawa satu nampan makanan begitu, bubur tadi itu, anggaplah bubur gitu ya, biar gampang. Untuk siapa? Ahlu suffah. Abu Hurairah sedang tidak di situ, tapi kelihatan dari jauh. Maka mendekat Abu Hurairah itu biar kelihatan, dipanggil gitu. Allah. Tapi saat Abu Hurairah sudah dekat, makanannya sudah habis. Yang tersisa itu hanya walaysa fil qas'ati ilal yasiru fi nawahiha. Jadi hanya sedikit begitu di samping-samping, di pinggir-pinggirnya itu. Hanya tersisa sedikit yang nempel di pinggir-pinggir wadah makanan itu. Fajama'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasara luqmatan fawada'aha ala asabi'ihi wa qala qul bismillah. Kemudian oleh baginda Nabi dikumpulkan itu sisa-sisa yang sedikit di pinggir-pinggir, anggaplah nampan tadi itu, dikumpulkan begitu. Kemudian diletakkan di antara jari jemari beliau. Jadi begini, dikumpulkan. Apa kata baginda Nabi? Qul bismillah, ayo makan. Katakan bismillah, makan. Ke Abu Hurairah. Fawalladzi nafsi biyadihi. Abu Hurairah sumpah dengan menggunakan nama Allah. Sumpah dengan zat yang dirinya ada dalam kekuasaan zat tersebut. Maksudnya sumpah demi Allah gitu. Maziltu akulu min hatta syabi'tu. Aku terus-terus makan daripada sisa makanan yang tersisa itu sampai aku kenyang. Mana yang masuk kategori mukjizat? Sudah jelas-jelas tinggal sedikit, cuman ada satu suap, tapi kok bisa makan bersuap-suap? Maksudnya berkali-kali sampai kenyang. Bayangkan orang nggak makan 3 hari, kira-kira sekali nemu makanan kayak apa makannya? Bayangkan tuh, ya kan? Nah ini yang luar biasa, sudah jelas-jelas tinggal satu suapan saja, itu pun hasil dari mengumpulkan dari pinggir-pinggir nampan tadi itu. Tapi masya Allahnya kenyang itu Abu Hurairah, kenyang luar biasa. Jadi dimakan lagi, ada lagi, dimakan lagi, ada lagi, terus sampai kenyang. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Wa naba'al ma'u min baini asabi'i hatta syaribal qaum wa tawaddau. Dan muncul air dari jari jemari mulia beliau, sehingga para sahabat saat itu bisa minum air dan bisa berwudu. Bisa minum air dan bisa berwudu. Allah. Waktu itu sudah waktunya masuk sholat ashar ceritanya. Kemudian para sahabat mencari air, lebih diperuntukkan untuk wudu sebetulnya nyari air itu. Cuman mencari kesana sini nggak ketemu itu air, nggak ada. Akhirnya ada di antara sahabat itu yang membawakan air wudu untuk baginda Nabi. Tiba-tiba baginda Nabi itu, dan berapa jumlah air yang dibawakan untuk baginda Nabi berwudu itu? Disebutkan tidak bisa menggenangi jari jemari beliau, berarti sedikit sekali. Jadi ada air di satu wadah didatangkan kepada baginda Nabi untuk berwudu. Sebanyak apa air itu? Sedikit sekali, sampai jari jemari pun tidak
tergenang gitu. Ini sedikit sekali itu air saat itu. Allah, akhirnya bagaimana? Bagian Nabi meletakkan tangan mulianya di wadah air tadi itu. Kemudian tiba-tiba air keluar begitu banyak daripada sela-sela tangan mulia, jari-jari mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang ngomong, itu perasaan saja mungkin Ustaz. Ya kalau 1-2 orang bisa jadi perasaan. Tahu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 1.400 orang. Semuanya bisa kenyang minum, semuanya bisa wudhu. Yang kayak gini nggak bisa disebut perasaan. Nyata, semuanya minum, semuanya wudhu. Hanya disebutkan di sini wa kanat jumlatul qaumi alfan wa arba'ami'ah. Dan ada jumlahnya para sahabat itu adalah 1.400 saat itu. Allah, 1.400. Dan air paling mulia nomor 1 di dunia ini adalah air yang keluar daripada sela-sela jemari-jemarinya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru nomor 2-nya air Zam-Zam. Cuman kan kita nggak bisa sekarang untuk dapat air yang keluar dari sela-sela jari jemari baginda Nabi. Yang kita bisa lakukan hanya yang kedua, air Zam-Zam. Ya Masya Allah ya. Kita lanjutkan, wa utiya biqadahin fihi ma'un fa wada'a sahibu fihi wa qala halum wa tawaddu minhu ajma'un wa hum min as-70 ila 80. Nah, ini ada cerita lain. Ada cerita lain. Baginda Nabi itu pernah diberikan air untuk berwudu di satu tempat, satu wadah. Tapi untuk para sahabatnya tidak ada. Itu mirip ceritanya dengan yang tadi. Akhirnya beliau meletakkan jari jemarinya di air tersebut. Kemudian baginda Nabi mengatakan, ayo sini wudu semuanya. Mereka jumlahnya ada sekitar 70-80 orang. Ini cerita berbeda lagi. Dan ada cerita lain yang mirip dengan ini juga. Itu jumlahnya sekitar 300 orang. Sekitar 300 orang. Jadi ini kejadian keluarnya air dari sela-sela jemari di baginda Nabi Muhammad SAW itu berulang kali, bukan hanya satu kejadian. Jumlah orangnya berbeda-beda, lokasinya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa warada fi ghazwati Tabuk. Dan telah datang informasi bahwa ada, mohon maaf, bahwa warada fi ghazwati Tabuk ala ma'in. Ini bukan informasi. Jadi baginda Nabi mendatangi air dalam peperangan Tabuk. La yarwi wahidan. Air tersebut tidak akan cukup untuk menghilangkan dahaga satu orang. Wal qawmu yutash. Sedangkan para sahabat dalam keadaan kehausan, habis tuh bekal air. Kalau dulu dalam peperangan, kalau sekarang dalam peperangan kan bisa berpikir logistik, gimana cara mensuplainya dan seterusnya. Zaman dulu gimana, logistik bagaimana, gitu. Fasyakau ilaihi. Akhirnya para sahabat mengadu kepada baginda Nabi keadaan mereka yang haus, yang tidak menemukan air. Fakhadha sallallahu alaihi wasallam sahman min Kinanah. Maka baginda Nabi mengambil satu panah gitu ya, satu anak panah dari warangkanya. Fagharasahu. Kemudian ditancapkan di sumber air yang tinggal sedikit tadi itu, yang gak akan cukup menghilangkan dahaga satu orang. Ditancapkan begitu. Fafaral ma. Kemudian menyembur air. Nyembur air begitu banyak. Wartawal qaumu wa kanu 30 alfan. Dan semuanya
para sahabat yang ikut dalam peperangan Tabuk saat itu hilang dahaganya, kenyang dengan air tadi itu, dan jumlah para sahabat saat itu ada 30.000 orang. 30.000 kalaupun ngambil air dari PDAM berapa itu? Bagian Nabi cuman anak panah, ditancapkan air yang sedikit kemudian menjadi banyak sampai 30.000 orang semuanya minum. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau yang profesnya tukang gali sumur punya kelebihan begini enak ya. Jadi nggak usah gali dalam-dalam. Bisa nggak Ustadz? Itu kalau bab karomah bisa saja. Bisa saja. Baik, kita lanjutkan. Wa syaka ilaihi sallallahu alaihi wasallam qaumun muluhatan fi ma'in. Dan telah mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Qaum, sekelompok orang, maksudnya para sahabat, muluhatan fi ma'ihim, asin yang terdapat di air mereka. Jadi air mereka yang biasa mereka minum asin itu. Dan bisa juga di sini tidak diartikan asin, intinya nggak enak, nggak bisa diminum. Faja'a fi nafri min ashabihi, kemudian bagi Nabi mendatangi sumber air itu, sumur kalau sekarang, bersama para sahabat. Tidak lebih dari 10 orang bersama para sahabat datang ke sumber air tadi. Hatta waqafa ala bi'rihim, sehingga sampai kepada sumur tadi, sumber air. Fatafala fiha, kemudian bagi Nabi seperti meludah begitu. Apa yang terjadi? Fatafajjaral ma'ul 'adb al-ma'in. Saat itu air yang tadinya tidak enak, tidak bisa dikonsumsi, asin, menjadi air yang tawar dan sangat menyegarkan. Masih ada nggak Ustadz sumur ini? Masih ada. Sekarang ada? Ada. Cuman permasalahannya kita bisa mengaksesnya atau enggak gitu. Dan alhamdulillah kabar gembiranya akhir-akhir ini pemerintah Arab Saudi sana sudah mulai membuka situs-situs bersejarah. Di antara situs bersejarah itu adalah sumur-sumur yang dulu pernah diminum airnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Bi'rul Gharas, ada Bi'rul Dhafiran, ada Bi'rul Syifa dan seterusnya. Itu semua mulai dibuka itu. Kalau yang Gharas itu yang bagi Nabi berwasiat kalau beliau wafat nanti di antara air yang digunakan untuk memandikan jenazahnya adalah ini. Sudah mulai dibuka. Tapi yang paling ori, yang paling ya bentuknya masih kayak zaman dulu itu namanya Bi'r Dhafiran. Bi'r Dhafiran itu ada di mana? Ada di tengah-tengah antara Badar dan Madinah. Jadi dulu bagian Nabi melewati jalan yang begitu luar biasa. Aduh, kita membayangkannya sudah sulit ya, zaman dulu jalan kaki naik onta kayak gimana. Itu ada di kayak padang luas begitu, ada sumur di situ. Dan sumur ini masih murni, masih kayak zaman dulu. Jadi masih ditimba sampai sekarang. Namanya Bi'r Dhafiran. Jadi yang Allah berikan rizki untuk umroh haji, silahkan cari sumur itu. Tanya ke tour guide-nya, tanya ke mutawifnya, tahu enggak, tolong diantarkan. Dan airnya Masya Allah segar luar biasa. Jadi bisa diminum langsung di situ. Allah. Wa atatu sallallahu alaihi wasallam ra'atun bisabillah aqra. Kita lanjutkan. Ini cerita yang sering kami ceritakan. Yang tadi bahwa para sahabat mengeluhkan masalah dalam air yang biasa mereka konsumsi
karena asin dan lain sebagainya, tidak layak konsumsi. Kemudian didatangi sumurnya oleh baginda Nabi, kemudian diludahi, ditiup begitu, gitu ya. Akhirnya menjadi wangi dalam riwayat, kemudian enak, segar luar biasa. Otomatis langsung begitu. Nah, kabar berita ini sampai kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Dan masalahnya juga sama. Para pengikut Musailamah Al-Kadzdzab mengalami masalah yang sama di air mereka. Mereka datangnya ke siapa? Ke nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab ya tidak mau kalah saing dengan baginda Nabi, ngaku nabi kok. Mendatangi sumur pengikutnya, ditiup itu sumur. Apa yang terjadi? Sumurnya asin banget, itu yang pertama. Yang kedua, aromanya lebih kecut, lebih tidak enak daripada, ada yang mengatakan air kencing unta, ada yang mengatakan air kencing keledai. Artinya lebih kecut, lebih nggak enak. Nah, jangan macam-macam ngaku nabi ya, nanti dihinakan sama Allah seperti itu. Dan dalam sejarah ingat, kami mengulang-ulang, siapapun yang ngaku nabi padahal dia bukan nabi, atau ngaku wali padahal dia bukan wali, akan Allah hinakan. Selesai. Kalau nggak buru-buru taubat. Yang Allah hinakan yang ngaku nabi siapa? Ini Musailamah Al-Kadzdzab. Kemarin Al-Aswad Al-Ansi itu, yang matinya akhirnya dipenggal itu. Dihinakan. Yang ngaku wali, banyak orang-orang yang ngaku wali akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La astagfirullah. Baik, kita lanjutkan. Wa atatu sallallahu alaihi wasallam ra'atun bisabiyyin laha aqra. Dan baginda Nabi didatangi oleh seorang perempuan yang membawa anaknya, yang anaknya itu punya masalah di kepalanya, masalahnya kayak korengan begitu di kepalanya, sehingga rambutnya nggak jelas tumbuhnya, gimana ya, namanya juga penyakit di kepala, otomatis masalahnya juga dengan rambutnya. Diobatin nggak sembuh-sembuh, datanglah wanita ini ke baginda Nabi, dibawa anaknya tadi, diusap sama baginda Nabi. Famasa ala ra'si fastawa sya'ruhu wa dhaba da'uhu. Kemudian rambutnya menjadi bagus, penyakit di kepalanya hilang, seakan-akan tidak pernah ada penyakit sama sekali. Allah, itu nyata. Dan terjadi lagi dengan Musailamah Kadzdzab lagi ini. Jadi pengikutnya ada yang punya masalah sama. Anaknya itu, anak si pengikutnya ini punya masalah di kepalanya. Kepalanya penyakitan, korengan, akhirnya rambutnya acak-acakan. Datanglah ke Musailamah Kadzdzab untuk disembuhkan. Musailamah Kadzdzab ya disentuh itu, diusap itu si rambut. Tapi apa yang terjadi? Sembuh penyakitnya, tapi rambutnya hilang semuanya, tidak tersisa. Makanya disebut fasami'a ahlul yamamah bidzalik. Ahlul yamamah, maksudnya ahlul yamamah siapa? Musailamah Kadzdzab dan para pengikutnya itu mendengar berita ini. Ingat para hadirin semuanya, kalau ada kehidupan seseorang yang paling terbuka dan dikonsumsi oleh umum adalah kehidupan baginda Nabi. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, terbuka semua kehidupannya, diriwayatkan oleh para sahabat, oleh istri mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana baginda Nabi tidur, gimana baginda Nabi bangun, kapan, jam berapa, ngapain saja, kemudian pakaiannya seperti apa, semuanya lengkap. Punya kuda berapa, punya budak berapa, punya keledai berapa, punya lengkap semuanya. Kehidupan paling terbuka mutlak di muka bumi ini yang sangat mendetail adalah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan heran kalau kok baginda Nabi ketika mengusap sang anak dari wanita
sahabiah tadi itu, kemudian anak ini sembuh, kemudian menyebar ke seantero jagat Arab paling tidak saat itu, dan didengar oleh para pengikut Muslim. Kata, nggak heran, memang bagian Nabi itu begitu. Apapun yang terjadi dengan beliau rame, langsung menyebar, jadi langsung jadi tren, viral semua kata orang sekarang. Jadi bagi Nabi melakukan apapun viral pokoknya sudah. Nah ini kejadian sama. Akhirnya apa yang terjadi? Anak dari pengikut Musailamah al-Kadzdzab ini hilang penyakit kepalanya, tapi juga rambutnya ikut hilang. Nah supaya meyakinkan betul, Gusti Allah pengen meyakinkan bahwa ini bukan kebetulan dan ini bukan penghormatan. Penghormatan itu kan kalau kita ingin sesuatu kemudian dikabulkan, itu namanya penghormatan. Kalau kita inginnya A dikasihnya misalkan Z, wah ini bahaya. Yang bertentangan dengan keinginan kita, klaim kita, ini bukan penghormatan. Nah, Musailamah al-Kadzdzab itu pengennya apa? Anak ini sembuh seperti anaknya sahabat baginda Nabi. Tapi kenyataannya hilang memang penyakitnya, rambutnya hilang. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini tuh penghinaan dari Allah, ketika si anak ini menikah, keturunannya pun juga botak, tidak punya rambut. Makanya disebutkan wa baqiya sala'u fi naslih. Botak itu terus menerus diwarisi oleh anak keturunannya. Makanya kami sering canda ke ibu-ibu, coba dicek suaminya punya rambut apa enggak. Kalau ibu ada yang pas menikah, suami saya kok pakai peci Ustaz, iya tapi pas dibuka botak, kirain botak biasa, ternyata terus menerus botak, nggak tumbuh-tumbuh. Wah, jangan-jangan ini anak keturunan pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Tapi nggak masalah, kan sudah jadi muslim, selesai. Gitu ya. Kita lanjutkan. Wan kasara sayfu Ukkashah yawma badrin fa'atahu jidlan min hatabin fasara fi yadihi sayfan wa lam yazal ba'da dhalika 'indah. Inkasara, putus, pecah, patah. Apa yang patah? Sayfu Ukkashah, pedang daripada Sayyidina Ukkashah. Ada seorang sahabat namanya Ukkashah. Ini sahabat yang nanti yaumul qiyamah tidak akan dihisab sama Allah. Ini akan langsung masuk surga tanpa hisab. Sayyidina Ukkashah. Kapan itu patahnya pedang itu? Saat peperangan Badar. Jadi peperangan pertama dalam Islam. Patah pedangnya. Kemudian fa'atau sallallahu alaihi wasallam jidlan min hatab. Bagi Nabi memberikan jidlan min hatab. Jadi jidl itu sebetulnya sebutan untuk batang kayu yang sudah tidak ada dahan dan tidak ada daunnya. Makanya di sini hatab dari kayu bakar, berarti batang kayu yang sudah terpotong yang untuk dijadikan kayu bakar, sudah tidak ada dahannya, tidak ada daunnya. Pedang yang potong dibuang pedangnya. Bagi Nabi ngasih apa? Batang kayu. Bayangkan coba, kalau orang sekarang masa perang menggunakan batang kayu yang mau dijadiin kayu bakar lagi. Ini gimana ini? Ntar dulu, lanjutin. Fasara fi yadihi sayfan. Tapi batang kayu tadi itu berubah langsung menjadi pedang. Walam yazal ba'da dzalika 'indahu. Dan pedang tersebut terus menerus ada bersama Sayyidina Ukkashah. Jadi bukan sesaat, tapi terus menerus, pedang beneran. Makanya para ulama menyebutkan, ini para hadirin semuanya, anak santri semuanya, bedanya sihir dengan karamat mukjizat itu apa sih? Ya bedanya tentu kita sudah tahu ya, dari siapa munculnya, itu juga sudah beda. Tapi ada sisi lain yang membedakan. Kalau yang namanya sihir itu tipu daya belaka, nggak akan bertahan lama, sesaat. Tapi kalau yang namanya mukjizat atau karamah, dia bisa bertahan lama karena bersungguhan nyata. Jadi kalau ada contohnya seorang wali kekasih Allah,
kemudian berdoa kepada Allah untuk merubah batu menjadi emas, jadi emas beneran. Itu emas sungguhan, sampai kapanpun dia emas. Tapi kalau ada ahli sihir, dukun apa mana, berubah tuh batu jadi emas. 5 menit berubah lagi jadi batu tuh. Makanya katanya ada mitos, katanya ada pedagang malam-malam, ada yang manggil, beli mang, belinya banyak, uangnya masih bagus-bagus, seger-seger. Ketika dia udah lewat, pembeli tadi sudah pergi, uangnya berubah jadi daun. Nah kalaupun benar itu sihir, nggak akan bertahan lama, nggak bisa, itu sihir. Tapi kalau yang hasil karamat mukjizat, sungguhan, betul-betul, gitu ya. Nah ini juga sama, kayu berubah jadi pedang, tajamnya luar biasa, sehingga menjadi sebab kemenangan dalam peperangan. Wallah, sampai dikatakan pedangnya itu bahannya itu bersih, jadi murni ya, besinya itu bajanya baja murni begitu, yang kekuatannya itu luar biasa. Ini kuat betul itu. Kayu jadi pedang yang istimewa, habis itu pedangnya berubah lagi jadi kayu? Enggak, sampai seterusnya jadi pedang itu ya. Baik, kita lanjutkan. وعزت قدية بالخندق عن أن يأخذها المعول فضربها صلى الله عليه وسلم فصارت كثيبا أهيل. عزت قدية, susah untuk diatasi. Apa yang diatasi? Tanah di sekitar Madinah sana itu, dalam peperangan Khandaq kan tanahnya digali buat parit yang mengelilingi supaya musuh nggak bisa lewat. Saat proses penggalian, ada sebidang tanah atau ada sepotong tanah yang tidak bisa digali, nggak mempan, kerasnya bukan main. Pakai cangkul, pakai apa, nggak mempan. Sahabat yang kekar-kekar, kuat-kuat, nggak bisa. Jadi keras banget udah kayak batu, kerasnya luar biasa. Apa yang dilakukan? Fadarabah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian Nabi yang memukul, fasarat kathiban ahyal. Ketika dipukul oleh bagian Nabi yang luar biasa itu tanah yang begitu keras, alot luar biasa, langsung menjadi seperti pasir dan langsung berhamburan begitu. Jadi kayak mukul pasir, tas langsung. Kathib itu kan pasir ya, ahyal itu ya yang terberai-berai. Gimana sih pasir kalau di ini kan jadi pisah gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Masya Allah, ini bagian Nabi ini, Allah. Wa masa sallallahu salam ala rijli rajulin qad inkasarat, dan telah mengusap bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diusap? Kaki seorang laki-laki, qad inkasarat, yang telah patah, jadi patah tulang ceritanya. Fakanat ka'anna lam yashkuha qatta, setelah diusap langsung sembuh seketika, seakan-akan laki-laki yang patah tulang tadi itu tidak merasakan sakit sama sekali, belum pernah patah tulang sama sekali. Jadi kembali normal seperti semula, seakan-akan tidak pernah ada patah tulang. Ini terjadi. Wa mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam akthar min an yahsiraha aw yajma'aha diwan. Dan mujizatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu lebih banyak, artinya min an yahsura wa yajma' diwan, lebih banyak dari akan bisa dikumpulkan atau ya dikumpulkan di satu buku. Maksudnya apa? Simpelnya gini, nggak bisa mujizat bagi Nabi itu dikumpulkan di satu buku begitu, nggak bisa, nggak cukup.
saking banyaknya. Makanya di awal sudah disebutkan di kitab ini, nah ini ada nubdzah yasirah, contoh kecil saja. Kehidupan bagi Nabi itu penuh dengan mukjizat, banyak sekali, penuh dengan mukjizat. Dan mukjizat itu sebagai bukti tanda kebenaran baginda Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih banyak lagi mukjizat yang lainnya. Cuma nanti di pertemuan akan datang kita akan masuk pada pembahasan tentang wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, mulai dari harinya, tanggalnya, bulannya, prosesnya bagaimana ya saat itu, kemudian dikebumikannya di mana, ditutupi menggunakan apa, cara memandikannya gimana, itu nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dan setelahnya ini kita akan mulai belajar sejarah berdasarkan urutan waktu. Jadi contoh, nanti kita akan belajar di tahun pertama Hijriah apa yang terjadi. Nanti disebutkan tuh 1, 2, 3, 4, telah terjadi A, telah terjadi B, telah terjadi C, terus di tahun kedua apa yang terjadi disebutkan di situ. Di tahun ketiga apa yang terjadi disebutkan di situ, ya. Jadi seperti itu. Terus nanti tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya, masya Allah. Tahun ke-14, masya Allah. Baik. Jadi itu insya Allah ya. Wallahu a'lam bissawab.